Yo, what's up, Lin Squad? Kembali lagi di channel Rudy Whip Up. Di video Draw Story kali ini, aku akan bercerita tentang sebuah monster humanoid yang sangat mengerikan, yang memiliki wujud seperti orang tua. Nah, makhluk ini termasuk dalam salah satu monster dari ECP Foundation yang dikenal dengan nama ECP-106. Tapi sebelum aku mulai ceritanya, buat kalian yang belum subscribe di channel ini, kalian bisa langsung tekan tombol subscribe-nya sekarang juga nih, supaya kalian selalu mendapatkan notifikasi setiap kali aku mengupload video-video baru. Nah, kalau udah, kita bisa mulai ceritanya. ECP-106 dikenal dengan nama The Old Man, yang dalam bahasa Indonesia artinya adalah orang tua. ECP-106 ini merupakan salah satu dari sekian banyaknya makhluk anomali ciptaan ECP Foundation yang benar-benar berbentuk humanoid. ECP ini memiliki perawakan seperti seorang pria yang sudah sangat tua, layaknya seperti manusia pada umumnya. Walaupun memiliki sifat yang relatif sama dengan manusia, akan tetapi sifat ECP ini tentu saja tidaklah sama seperti manusia pada umumnya. ECP-106 ini memiliki kekuatan super yang amat menakutkan dan berbahaya bagi makhluk hidup lainnya. Bahkan ECP-106 ini memiliki kebiasaan yang tidak normal, yaitu menculik seseorang lalu kemudian menyimpannya di dalam sebuah dimensi yang disebut dengan nama dimensi Saku. Selain terlihat seperti orang tua, banyak juga yang mengatakan bahwa ECP-106 ini sebenarnya memiliki bentuk tubuh seperti sebuah mayat manusia yang sudah membusuk. Walaupun begitu, ECP yang satu ini tetap bisa hidup dan seringkali meneror manusia yang dia temui. Untuk lebih jelasnya, ECP-106 ini digambarkan memiliki kepala yang botak dengan wajah yang sangat hancur seperti membusuk. Dia juga memiliki kulit yang berwarna hitam pekat dengan aroma tubuh yang sangat menyengat seperti bau bangkai binatang. Mata dari ECP ini pun juga dapat bersinar dengan terang, layaknya mata kucing pada saat malam hari. Mata bersinar itu berfungsi untuk melihat di dalam kegelapan dan bisa juga digunakan untuk menghipnotis korbannya. Dikatakan saat ECP-106 ini bertemu dengan mangsanya, maka dia tidak akan langsung menyerang korbannya tersebut. Dia sama sekali tidak akan bergerak sedikit pun sambil terus memperhatikan mangsanya itu. Hal ini sama dengan kebiasaan ECP-173. Namun bedanya ECP-106 ini akan bergerak apabila telah melihat mangsanya sekitar 10 atau 15 menit kemudian. Nah, apabila sudah lewat waktu tersebut, maka ia akan langsung menyerang dan kemudian menangkap mangsanya tersebut. Sebenarnya pergerakan dari ECP-106 ini tidaklah begitu cepat. Mungkin karena ia sudah tua, jadi ia bergerak tidak begitu cepat. Walaupun begitu, ECP-106 ini memiliki kemampuan yang dapat membuatnya bisa berpindah tempat melalui dinding ataupun tembok. Ia bisa berpindah dari satu dinding ke dinding yang lainnya dengan begitu cepat. Oleh karena itulah dia dapat dengan mudah untuk menangkap mangsanya. Setelah ECP yang satu ini berhasil menangkap mangsanya, maka mangsanya tersebut akan disimpan dan kemudian ditenggelamkan ke dalam sebuah dimensi yang disebut dengan nama dimensi Saku. Dimensi Saku yang dimaksud tersebut berbentuk seperti kumpulan zat hitam pekat yang tampak berlendir. Nah, zat hitam tersebutlah yang merupakan ruang dimensi untuk ECP-106 ini berpindah tempat. Contohnya seperti apabila ECP-106 ini menyentuh sebuah dinding, maka dinding itu akan rusak parah seperti berkarat dan kemudian hancur lebur. Dan setelah itu terbentuklah zat hitam seperti lendir yang dapat dimasuki oleh ECP-106 ini. Dimensi itu biasa digunakan oleh ECP-106 untuk berpindah tempat dari satu dinding ke dinding yang lainnya. Bahkan bukan hanya dinding saja, setiap permukaan
permukaan yang keras, maka dapat dia tembus menggunakan dimensi saku tersebut. SCP-106 akan menarik mangsanya, lalu kemudian menenggelamkannya di dalam dimensi saku tersebut. Apabila seseorang sudah tenggelam dan masuk ke dalam dimensi saku tersebut, maka ia tidak akan bisa keluar dari sana lagi tanpa persetujuan dari SCP-106. Disebutkan juga bahwa SCP ini lebih memilih manusia yang berumur 10-25 tahun. Inilah mangsa favorit dari SCP-106 ini. Apabila seseorang telah tertangkap, maka SCP-106 ini terlebih dahulu akan melumpuhkan organ-organ utamanya. Lalu ia juga akan melumpuhkan otot-otot dari mangsanya tersebut. Karena dengan begitu mangsanya itu akan sama sekali tidak berdaya lagi. Apabila seseorang telah tertangkap dan tertarik oleh SCP-106 ini, maka ia akan dimasukkan ke dalam dimensi saku miliknya. Sebelum korbannya itu sampai ke dalam dimensi saku tersebut, para mangsanya itu seakan-akan menjadi gila. Ia akan terus tertawa sendiri sampai akhirnya ia masuk ke dalam dimensi saku dan menjadi gila karena frustasi. Bukannya karena ketakutan, akan tetapi karena kemampuan mengerikan yang dimiliki oleh SCP-106 ini. Kemampuan paling mengerikan dari SCP-106 ini ialah dapat membuat seseorang menjadi hilang ingatan. Menggunakan kekuatan matanya, SCP-106 dapat menghipnotis manusia dan kemudian membuatnya menjadi gila ataupun kehilangan akal sehatnya, sehingga dia pun dengan sendirinya akan mengikuti SCP-106 masuk ke dalam dimensi saku, dan mereka tidak akan pernah keluar dari sana lagi untuk selama-lamanya. Itu artinya sampai mati pun mereka masih akan berada di dalam dimensi saku. Selain itu, SCP-106 ini juga memiliki kemampuan lain, yaitu dapat membuat suatu benda berkorosi apabila telah disentuh oleh tubuh ataupun tangan dari SCP-106 tersebut. Setelah beberapa saat tersentuh oleh SCP-106 ini, baik itu benda mati ataupun makhluk hidup, maka benda yang disentuh itu akan membuatnya berkorosi atau perlahan-lahan hancur menjadi seolah-olah membusuk. Kemudian terciptalah lubang yang dinamakan dimensi saku tersebut. Jadi material kuat seperti batu atau tembok dapat dengan mudah hancur saat disentuh oleh SCP-106. Itulah mengapa SCP-106 ini sangat sulit untuk ditangkap apalagi dikalahkan. Bahkan SCP Foundation sekalipun kesulitan saat menangani SCP-106 ini. Namun untungnya sekarang SCP-106 sudah berhasil ditangkap oleh SCP Foundation dan diamankan. Karena SCP-106 bisa menembus tembok, akhirnya SCP Foundation kesulitan saat mengurungnya, sehingga mereka harus menyiapkan sel tahanan yang amat begitu khusus agar bisa mengurung SCP-106 ini, agar dia tidak dapat melarikan diri melalui tembok ataupun sisi lainnya dari kurungan penahanan tersebut. Bahkan dikatakan pengamanan dari sel tahanan khusus tersebut sangatlah begitu ketat dan juga dijaga oleh beberapa staf khusus dari SCP Foundation. Protokol keamanan tersebut ternyata tidak dapat ditembus oleh makhluk sekelas SCP-106 sekalipun, karena sel tahanan tersebut memiliki dinding besi yang berlapis timah sebanyak 40 lapisan, yang mana tebal satu lapisannya tersebut ialah sekitar 36 cm. Selain itu, temboknya juga dipasangi dengan pengaman berteknologi modern yang disebut dengan medan elektromagnetik, yang merupakan suatu pengaman berbentuk pancaran magnet yang bertujuan agar SCP-106 tidak dapat keluar dari dinding tersebut menggunakan kemampuan dimensi saku. Dengan begitu, SCP-106 ini pun tidak dapat keluar dari area sel tahanan khusus yang dibuat oleh SCP Foundation. Namun meski sudah dipastikan tidak dapat keluar dari markas SCP Foundation, namun SCP-106 ini harus tetap selalu dipantau pergerakannya.
Setelah sekian lama diselidiki oleh para ilmuwan dari ECP Foundation, mereka pun akhirnya menemukan beberapa fakta, yaitu ternyata SCP-106 ini menangkap mangsanya bukan karena dia sedang kelaparan atau dia ingin memakan mangsanya tersebut. Jadi sebenarnya SCP-106 hanya ingin memuaskan keinginan jahatnya saja. Oleh karena itulah dia sering menangkap dan kemudian menyiksa siapapun yang dia temui. Setelah ditangkap, maka korbannya itu akan disembunyikan di dalam dimensi saku tersebut. Karena kekejamannya tersebut, makhluk ECP yang satu ini pun diberi label kelas Cutter, yang merupakan label dengan tingkat berbahaya yang amat tinggi bagi manusia ataupun makhluk lain yang ada di sekitarnya. Dan apabila kita tidak sengaja bertemu dengan makhluk yang satu ini, maka cara yang paling utama untuk menyelamatkan diri kita ialah dengan cara berlari secepat mungkin yang kita bisa. Karena seperti yang saya katakan di awal tadi, pergerakan SCP-106 ini sangatlah lambat. Bahkan ketika dia mendengar atau melihat manusia, maka 10 atau 15 menit kemudian barulah dia akan mengejar manusia tersebut. Nah, dari itulah kita harus memanfaatkan waktu yang sangat kecil itu untuk melarikan diri supaya SCP-106 tidak bisa menangkap atau menjangkau kita. Dan yang paling utama adalah kita harus menjauh dari dinding atau tembok, karena itu merupakan tempat yang dapat dijangkau oleh SCP-106. Selain melarikan diri atau menjauh dari tembok, ada juga yang menyebutkan apabila manusia tidak sengaja bertemu dengan SCP-106 ini, maka manusia tersebut harus cepat pergi ke gerbang Tesla atau gerbang yang dipenuhi dengan aliran listrik, karena kekuatan SCP-106 tidak akan berfungsi jika ada aliran listrik di sekitarnya. Pada suatu kasus, SCP-106 ini pernah ingin menyerang dan menculik seorang anak muda ketika melewati suatu gang yang sangat sempit dan sepi. Menyadari itu, pemuda tersebut kemudian berlari sekuat tenaga mencari lapangan yang luas dan pastinya tidak ada dinding di sekitarnya. Namun sayangnya di sepanjang gang tersebut, di sebelah kiri maupun di sebelah kanannya, semuanya adalah dinding atau tembok, sehingga dia tidak dapat melarikan diri dari SCP-106. Namun ketika anak muda itu hampir ditangkap oleh SCP-106, pemuda itu pun kemudian mengambil sebuah kabel putus yang memiliki aliran listrik. Dan ternyata benar saja, kekuatan SCP-106 tersebut tidak akan berfungsi jika disetrum menggunakan aliran listrik. SCP-106 itu pun langsung melarikan diri dan pemuda tersebut akhirnya bisa selamat. Nah, itulah tadi cerita tentang makhluk SCP-106 yang bernama The Old Man. Makhluk yang amat mengerikan yang memiliki kemampuan pengendalian pikiran dan juga korosi, serta dapat melakukan teleportasi yang tentu saja sangat berbahaya bagi manusia ataupun makhluk hidup lainnya. Meskipun kita bisa melawan makhluk ini menggunakan aliran listrik, akan tetapi lebih baik kita menjauh saja jika sudah melihat SCP-106 ini dari kejauhan. Dan sekali lagi aku tidak bosan-bosannya memperingatkan kalian semua bahwa cerita ini tentu saja hanyalah sebuah cerita fiksi di internet yang dibuat oleh seseorang. Namun terlepas dari semua itu, percaya atau tidak itu tergantung pada diri kalian masing-masing. Karena video ini hanya bertujuan untuk hiburan semata dan untuk menambah wawasan kita semua tentang cerita-cerita menyeramkan yang ada di seluruh dunia. Anyway guys, kurasa itu saja untuk video Draw Story kali ini. Semoga kalian suka dan juga terhibur. Dan seperti biasa, jangan lupa untuk like dan subscribe untuk terus support channel ini. Kalau kalian ingin request untuk cerita Draw Story selanjutnya, kalian bisa aja tulis di kolom komentar. And yeah, thanks for watching guys. Until next time and stay cool. Bye bye.